Selamat pagi pemirsa, penanganan terhadap penyebaran judi online atau yang lebih dikenal dengan judol yang amat masif di negeri ini sempat menemukan harapan di akhir tahun lalu. Ketika itu terlihat betul keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membasmi penyakit masyarakat yang sudah bertransformasi dalam bentuk digital. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 11 Maret 2025 dengan tema Berantas Judol Makin Kendur bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita bicara pagi ini judol, saya sempat berpikir, Bang, kenapa judol yang dibahas? Bukankah ada banyak kasus-kasus lain yang menarik itu, Bang? Ada soal Pertamina lah, ada soal Danantara mungkin. Kenapa judol ini, Bang? Ya, memang ketika muncul kasus-kasus apa itu, ada Pertamina, Ya. betul, berita-berita tentang Danantara. Seolah-olah persoalan judul ini kan terlupakan kan. Memang agak lupa sih, Pak. Memang jujur agak lupa juga. Masyarakat juga sekarang kan tidak lagi pernah membicarakan judul kan. Iya. Tapi jangan lupa, judul ini, apakah masyarakat menganggap judul ini sudah tutup? Saya kira tadinya begitu. Kita tidak bicara karena sudah diberantas. Itu. Tapi faktanya, judi online itu makin merajalela, iklan-iklannya juga makin Muncul lagi ya? muncul Iya. di medsos, Iya. ya di digital, ya pokoknya makin marak lah. Nah, dan jangan lupa orang sebetulnya ingin tahu bagaimana perkembangan para tersangka yang sempat ditangkap dan ditahan. Iya. Iya. Kasus judi online ini. Ketangkep nggak dalangnya gitu ya? Nah, ada itu kan kalau nggak keliru itu ada 11 orang itu. Betul. Yang dari Kementerian Oh iya. Kominfo ya apa? Kominfo. Kominfo Karena kalau waktu itu sekarang kan. sudah berubah jadi Komdiji kan Komdiji. namanya. Bahkan sempat juga polisi memeriksa mantan Menteri Kominfo kan, Iya. Pak Budi Ari kan, Desember lalu kan. Iya. Orang juga masyarakat sebetulnya ingin tahu apa kabarnya? apa kabarnya itu, apa kabarnya yang sempat ditangkap ditahan itu, apakah sudah dia diadili atau belum? Oh iya. Dan kalau menyangkut nilai yang transaksi judul itu kan 2024 itu kan disebut-sebut sampai 359 triliun. Yang ketahuan. Yang ketahuan itu besar juga. Besar sekali itu. Tidak kalah besarnya dari kasus Pertamina yang sekarang kan. Iya. Tidak kalah besarnya dari korupsi di Timah yang 300 triliun kan. Kalah itu Timah. Kalah semua ini kan. Nah, Iya. sekarang betulnya bagaimana sekarang pemerintah menangani judul ini? Apakah masih diteruskan? Apakah hanya yang memang sasarannya hanya yang 11 orang itu? Atau bagaimana ini? Nah, itu pentingnya judul ini diingatkan kembali. Ini sebetulnya mau mengingatkan pemerintah. Jangan lupa loh, ada PR yang mestinya kewajiban pemerintah untuk menjelaskan ini secara periodik. Begini loh, yang 11 ini akan diadili. Yang lainnya sedang ditangani, sedang disasar. Ini perkembangannya akan mestinya begitu. Jadi masyarakat. Jadi memang ternyata dengan kita membahas ini sebenarnya mau memberitahu bahwa masyarakat atau rakyat tidak lupa loh ya, ada kasus judul. Jadi jangan ada anggapan ketika ada kasus Pertamina, sekian kasus lain. Ketika muncul misalnya soal Danantara, terus dilupakan, enggak. Rakyat tetap menagih janji pemerintah untuk menertibkan judi online. Baik. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 11 Maret 2025, Berantas Judol Makin Kendur. Berantas judol makin kendor.
Penanganan terhadap penyebaran judi online atau judol yang amat masif di negeri ini sempat menemukan harapan pada akhir tahun lalu. Ketika itu, terlihat betul keseriusan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk membasmi penyakit masyarakat yang telah bertransformasi dalam bentuk digital tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital misalnya, selain makin kencang memblokir dan menutup konten maupun situs judol, mereka juga tak ragu membongkar jaringan orang dalam yang diduga telah lama bersemayam di tubuh kementerian itu. Dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo untuk melindungi judol. Asa publik pun terpantik untuk meyakini bahwa negara memang sedang serius memerangi judol. Kepolisian pun demikian. Sesuai dengan desakan masyarakat, polisi berkali-kali melakukan aksi pengejaran terhadap pelaku maupun backing judol. Bahkan polisi juga meminta keterangan mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi. Budi diperiksa untuk dikonfirmasi mengenai keberadaan jaringan pelindung judol di dalam tubuh Kementerian Komdigi atau Kominfo yang belakangan terbongkar. Saat itu pun, langkah polisi itu diapresiasi dan dihargai karena publik melihat ada keseriusan dan keberanian negara dengan level yang berbeda dalam penanganan judol kali ini. Penyidik dianggap berani dan tegak lurus menjalankan hukum meski harus berhadapan dengan orang yang masih berada di kekuasaan. Akan tetapi, itu cerita sekitar 3 bulan lalu. Kini, keheroikan kisah itu mulai memudar. Spiritnya barangkali masih sama, tapi bara semangatnya tak lagi semenyala sebelumnya, mulai meredup. Alih-alih makin tinggi, keseriusan, keberanian, dan ketegasan negara memberantas judol kiranya malah kembali ke setelan awal, standar-standar saja. Padahal, peperangan melawan penetrasi judol sama sekali belum dimenanginya. Sebaliknya, aktivitas judol yang sempat redup beberapa bulan, belakangan malah kembali marak melalui iklan-iklan mereka yang bergentayangan di dunia digital. Iklan itu kini kebanyakan menelusup di relung-relung media sosial, termasuk disisipkan secara membabi buta ke kolom-kolom komentar, baik di platform YouTube, Instagram, maupun TikTok. Sudah bisa dipastikan, maraknya kembali iklan judi itu tak lepas dari kelengahan pemerintah dan penegak hukum. Para bandar judi, termasuk masyarakat, sejak awal sudah bisa membaca kebiasaan negara ini dalam menegakkan aturan. Hangat-hangat tahi ayam, demikian kata peribahasa. Terkesan tegas dan sangat berkomitmen di awal, tapi kemudian melempem ketika isunya mulai meredup. Oleh sebab itu, hal ini mesti diingatkan terus-menerus karena kita tidak ingin pemerintah kembali lupa untuk menganggap serius serbuan judi di ruang-ruang digital yang kian gencar. Publik tidak mau pemerintah lagi-lagi abai, apalagi sampai menyepelekan dampak mengerikan yang ditimbulkan judol. Kiranya fatal akibatnya membiarkan judol menggurita tanpa pemberantasan serius, konsisten, dan tuntas. Penindakan di sisi hilir seperti yang dilakukan Kementerian Komdigi dengan memblokir situs dan konten judol memang perlu dilakukan. Akan tetapi, langkah itu tidak akan menjadi tuntas apabila tidak diiringi dengan penindakan tegas terhadap bandar atau sumber pembuat situs judol. Jangan tunggu korban berjatuhan. Jangan tunggu judol pada akhirnya menghancurkan generasi dan ekonomi masyarakat. Negara, pemerintah, aparat penegak hukum harus kembali bergegas dan mengembalikan semangat, keseriusan, serta keberanian yang pernah mereka miliki beberapa bulan lalu. Publik ingin ketegasan dengan level yang sama, bisa dijaga seterusnya. Jangan pula harapan akan pemberangusan judol yang tegas dan tuntas yang sempat terbesit di akhir tahun lalu, alih-alih meninggi, malah kembali terbentur tembok bernama ketidakseriusan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda,
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Bang Elman, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Langsung saja bahwa dalam pengamatan kita secara menyeluruh, mohon izin, itu ada indikasi kendurnya pelarangan atau penertiban terhadap judi online. Ya. Kami dengan segala kerendahan hati dari pelosok tanah air ini demi mencintai warga masyarakat Indonesia tercinta, siapapun dia yang tergantung, yang candu kepada judul, siapapun dia, supaya penegak hukum, mohon izin, di Kementerian Informasi Komunikasi Republik Indonesia tetaplah lakukan pemblokiran terhadap judi online ini. Kejar orang-orang yang bermain di situ. Karena apa? Dampaknya terjadi kepada setiap orang-orang yang ikut judi online. Oke. PNS dan sebagainya akhirnya Baik. bisa berontak Ya. ke dalam keluarga, Ya. bisa ada opsi untuk mencari uang Baik. zero itu. Terima kasih Pak Yunus selalu. Luat. Kita sudah menangkap maksud Anda dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi, Pak. Pertanyaannya Bang Elman, kalau kemudian kita tidak mendengar kelanjutan dari judi online ini, apakah memang karena konon katanya kan dulu judi online ini akan susah diberantas karena uang besar ini pasti mengarah ke orang-orang yang kuat, katanya begitu. Apa gara-gara itu kemudian kita tidak mendengar kelanjutan pemberantasannya, atau memang karena lagi butuh waktu cari bukti, Bang? Ya, sebetulnya memang kan tidak ada yang mudah. Semua pasti sulit. Tetapi sebuah negara tidak boleh juga tunduk terhadap sulit mudahnya kan gitu kan. Sebetulnya negara tetap bertekad. Ini harus diberantas, apapun caranya. So, bagaimanapun kalau judi online ini tidak diberantas, Bung Leo bisa bayangkan, ini kan yang disasarkan pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga. Dan sekarang uang 10.000 juga sudah bisa main. Betul. Artinya anak-anak bisa ikut main loh. Jadi itu makanya uangnya itu putarannya makin besar. Karena dia sudah menyasar uang 10.000. Jadi itu yang sulit. Nah, jadi kalau katakan ini dianggap tidak penting atau dianggap sulit, maka sulit diberantas. Anda bisa bayangkan kalau 359 triliun tahun 2024. Itu 1 tahun saja ya? 1 tahun. Ini artinya 10% dari APBN. Iya, kurang bayangkan, lebih. kalau 10% uang APBN dihabisi oleh judi online. Andai kata 359 triliun itu utuh menjadi masuk ke APBN misalnya, menjadi uang negara misalnya kan. Kan mungkin juga kita nggak ada kesulitan, nggak perlu ada efisiensi dan sebagainya. Jadi ini kan itu sebabnya betulnya masyarakat menuntut pemerintah tidak boleh mendiamkan ini. Dan tidak boleh menganggap ini tidak serius. Dan tidak boleh menganggap judi online ini hanya bisa disambi. Ini harus serius. Kalau pemerintah tidak bisa memusnahkan judi online ini sampai berkeping-keping, artinya beban negara ini ke depan makin sulit. Atau mungkin yang tadi Bang, pertanyaannya Bang, jangan-jangan memang ada oknum lah, saya bilang begitu, orang kuat yang memang diuntungkan dengan judi online ini. Itulah yang membuat kemudian petugas aparat ya bertindak tidak sampai tuntas, Bang. Ya, artinya kan gini, Bung Leo. Dugaan itu bisa iya, bisa tidak kan. Tapi katakanlah kalau dugaan itu benar. Kan mestinya kan pemerintah kan harus mengambil pilihan. Apakah yang harus diselamatkan hanya oknum-oknum ini? Kalau harus diselamatkan oknum-oknum
yang bermain di dalam pusaran uang ini, artinya kan mereka mengorbankan negara kan. Betul, rakyat. Anda bisa bayangkan, tadi saya katakan, yang korban ini, yang pemainnya ini kan pelajar dan anak-anak SD mungkin. Mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga. Yang bisa pakai 10.000 lah. 10.000. Gitu kan. Jadi kalau ini dibiarkan sampai 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, artinya kan generasi kita ini kan akan makin tantangannya kan akan makin berat. Mereka menjadi pecandu dan menjadi sebagainya. pecandu. Dan kalau misalnya kalau Bung Leo sekarang lihat di rumah sakit, misalnya di RCM aja, coba Leo cek ke sana, berapa pasien korban judi online? Ada ya? Pasti banyak. Wow. Jadi jangan anggap enteng, Leo. Saya nggak punya data. Tapi kalau misalnya pemerintah mau jujur, coba dulu pemerintah jujur membuka data berapa banyak sekarang pasien yang terpapar di rumah sakit pemerintah. Korban daripada judi online. Di akhir tahun lalu, Bang, sebetulnya saya sudah termasuk yang optimis bahwa judul ini kali ini akan habis nih, karena kita lihat kan waktu itu sudah lintas kementerian lembaga, sudah membentuk satgas kalau tidak salah untuk memberantas ini. Bahkan pemeriksaan mantan Menkominfo itu memunculkan harapan, ini akan berujung nih. Tapi ternyata sekarang kan sudah masuk bulan 3, sudah 3 bulan dari Desember lalu. Apakah memang waktunya yang kurang untuk cari bukti, atau memang ya ini hanya pura-pura saja untuk memberantas? Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Eman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Eman, kalau kita melihat sudah 3 bulan, dan kalau kita kemudian angkat tidak ada lagi progres, kita tidak dengar apapun, artinya berarti memang jangan-jangan judul ini sudah dilupakan saja, Bang. Bagaimana, Bang? Iya, kalau menurut saya sih nggak bisa dilupakan ya. Nggak bisa? Kalau masyarakat tidak akan lupa. Karena masyarakat yang tahu kok perkembangannya. Masyarakat yang melihat di dunia maya kok. Di medsos, ya kan. Nah, oleh karena itu tuntutan masyarakat sederhana. Satu misalnya, pemerintah coba melaporkan bagaimana 11 tersangka itu. Sudah sampai mana? Sudah sampai di mana pengusutannya? Apakah pemerintah hanya cukup di 11 itu toh? Kan begitu. Apakah tidak ada lagi yang disasar? Ini kan aktor-aktor utamanya kan bandar-bandarnya belum tahu kita. Oknum-oknumnya, karena kan 359 triliun itu kan emangnya itu mengalir di 11 orang ini. Tidak mungkin di kantong mereka kan. Pasti kemana-mana. Ini kan ibaratnya Bengawan Solo itu mengalir kemana-mana. Sampai jauh. Akhirnya ke laut kan. Jadi ini penting. Jadi, nah kedua juga memang ya pemerintah juga atau kepolisian harus menjelaskan setelah Budi Ari diperiksa, hasilnya apa? Apakah clear katanya? Orang juga bisa terima itu. Atau apa gitu. Jadi jangan digantung. Masyarakat ingin tahu. Jadi semua harus dituntaskan, Leo. Jadi judul ini tidak boleh didiam-diamkan. Tuntaskan tas. Kita tunggu berarti kelanjutan dari pengusutan judul ini. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, publik ingin ketegasan dengan level yang sama bisa dijaga seterusnya. Jangan pula harapan akan pemberangusan judi online yang tegas dan tuntas yang sempat terbersit di akhir tahun lalu malah kembali terbentur tembok yang bernama ketidakseriusan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.